Hai, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Necia Agustina. Saya berasal dari kelas 05 SNJM 009. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi eksekutif dan sistem pendukung keputusan. Pengertian dari sistem informasi eksekutif atau SIE yang biasa disebut juga Executive Information System (AIS) merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif senior. Kemudian sistem ini juga memberikan berbagai kemudahan akses informasi baik dari dalam maupun luar yang masih relevan dengan tujuan atau objektif perusahaan. Proses pertimbangannya dapat dilaksanakan sebagai bentuk representatif dari sistem pendukung keputusan atau SPK. Sejarah awal dari perkembangan AIS dimulai dari program dasar yang dijalankan pada komputer kerangka utama. Nah, tujuan utama dari pembuatan tersebut adalah untuk memaketkan data perusahaan serta menyediakan data statistik terkait riset pasar untuk membuat keputusan yang paling tepat. Pada dasarnya, AIS itu sendiri hanya berfokus untuk menyediakan data yang dapat mendukung tingkat pengambilan keputusan eksekutif. Jadi, data yang dimasukkan dalam sistem tersebut perlu mendapatkan autentikasi dan mendapat proses filterisasi informasi perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan dari AIS, yaitu yang pertama, fase penggunaan yang mudah untuk dikelola oleh pimpinan eksekutif tingkat tinggi. Yang kedua, ada informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami oleh stakeholders. Yang ketiga, meningkatkan informasi pada sistem pelacakan. Yang keempat, penerapan AIS menawarkan tingkat efisiensi untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima, sistem ini menyediakan pengiriman informasi tepat waktu sehingga tim manajemen dapat menentukan pengambilan keputusan secepat mungkin. Selanjutnya, kita perlu memahami kelemahan apa saja yang dimiliki oleh Executive Information System. Yang pertama, sangat bergantung dengan dukungan sistem. Yang kedua, informasi dapat sangat berlebihan untuk beberapa pimpinan eksekutif. Yang ketiga, memiliki biaya operasi yang cukup tinggi. Yang keempat, sistem dapat menjadi lebih lambat dikarenakan terdapat penambahan fitur yang kompleks sehingga menyebabkan aplikasi sulit dikelola. Oke, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pendukung keputusan atau Decision Support System yang biasa disingkat DSS. Adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Menurut Moore dan Chang, SPK dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis, ad hoc data, dan pemodelan keputusan. Juga berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat tidak biasa. Di dalam database yang besar, ada dua tipe DSS yang dikenal, yaitu Model Driven DSS dan Data Driven DSS. Nah, Model Driven DSS merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. DSS ini sering dikembangkan langsung oleh masing-masing pengguna dan tidak langsung dikendalikan dari divisi sistem digunakan di perusahaan pelayaran, yaitu Voyage Estimating Decision Support System. Selanjutnya, DSS yang kedua adalah Driven DSS, yaitu data yang menganalisis sejumlah besar data atau tergabung di dalam sistem informasi organisasi. DSS ini membantu proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersimpan. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja presentasi dari saya. Jika masih terdapat banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.